Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya dan cintanya kepada kita boleh bangun pagi dan bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Namun, sebelum kita mendengarkan renungan suling bersama, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan kami mau bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Kiranya renungan suling yang kami dengar bisa menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi kedamaian di hati kami, menjadi berkat dan bisa bermanfaat bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Yang di dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan suling pada hari ini tanggal 24 Februari 2022 berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini terambil di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan sebagai kesabaran dan pengajaran." Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti sangat mengenal sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Patumahina pada tahun 2004. Pendeta Wilhelmus menulis lagu ini ketika anak sulungnya dipanggil Tuhan lewat musibah kecelakaan lalu lintas. Di waktu yang sangat sedih itu, pendeta Wilhelmus duduk dalam keheningan, kemudian merenung akan kehidupan dan menuangkan kesedihannya itu di dalam sebuah syair lagu. Meskipun liriknya sangat sederhana, tetapi lagu ini punya makna yang sangat dalam bagi pendengarnya. Lirik lagu ini berisi motivasi untuk kita yang masih diberi kehidupan. Lewat lagu ini, pendeta Wilhelmus menyadarkan kita jika di dalam diri setiap orang yang sudah percaya melekat predikat sebagai pelayan. Tidak hanya itu, melalui lagu ini kita disadarkan untuk mengingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Suatu saat kita akan mengalami kematian. Kita bahkan tidak ada yang tahu kapan kematian akan tiba. Ada orang yang diberi waktu hidup yang panjang, tetapi ada juga orang yang diberikan kesempatan hidup yang sebentar. Karena itu, lewat lagu ini, kita juga diingatkan untuk dapat memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Sehingga, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah hidup menjadi berkat. Demikian juga, Paulus sebagai seorang bapak rohani bagi Timotius. Ia tidak henti-hentinya mendorong Timotius untuk senantiasa giat melayani Tuhan. Meski saat itu sebagai gembala di Efesus, Timotius sedang menghadapi banyak persoalan. Paulus meminta agar Timotius senantiasa siap sedia untuk melayani, baik itu dalam keadaan baik ataupun di dalam keadaan yang tidak baik. Paulus meminta Timotius untuk tidak ragu, menyatakan apa yang salah, menegur, dan memberi nasihat kepada jemaat dengan segala pengajaran dan kesabaran. Semua itu harus terus dilakukan oleh Timotius, karena akan tiba waktunya banyak orang tidak lagi mau menerima pengajaran yang sehat. Artinya, selama ada kesempatan, Paulus ingin Timotius tidak berhenti atau menjadi kendor semangatnya untuk melayani dan memberitakan firman. Dari nasihat Paulus kepada Timotius ini, kita dapat belajar bahwa melayani dan memberitakan Injil itu menjadi tugas semua orang percaya. Semua orang percaya
punya tanggung jawab dan kesempatan untuk terus melayani dan memberitakan Injil Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, pokok doa pada hari ini kita berdoa untuk kebutuhan dan program anggaran gereja di tahun 2022 dan rencana renovasi gereja. Demikian renungan suling yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kiranya renungan suling yang kita dengarkan bisa menjadi sumber kekuatan di hati kita, sumber kedamaian, dan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.